Mas, kita lanjut ke perulangan di Python. Looping. Looping itu sederhananya adalah bagaimana kita melakukan satu statement atau sekian statement berulang-ulang tanpa perlu kita ketik berulang-ulang. Jadi di sini ini kan bilangan satu input integer input bilangan satu, bilangan dua integer input bilangan dua, bilangan tiga integer input bilangan tiga. Ini 3 kali ngetik loh, bisa dilihat. Kalau misalkan inputnya 100, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, V, 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 dan kita belum tentu pasti itu sudah 100 belum. Dicek lagi ulang satu, kita hitung satu-satu. Nah, caranya biar kita bisa melakukan satu baris ini secara berulang-ulang itu ada beberapa cara. Cara pertama adalah statement while. Kita menggunakan fungsi namanya while. While ini sangat bagus jika misalkan kita tidak tahu kapan nanti perulangan itu selesai. Jadi misalkan gini, kita buat nih, while kondisinya apa? Kita tulis true. Itu bisa. Jadi dia bakal berulang terus sampai nggak selesai. Sampai kalau misalkan tidak kita break loopnya, maka dia akan terulang terus sampai nggak selesai. Dan ini bisa kita gunakan kalau misalkan kita ingin kayak misalkan mau menjalankan program. While true, maka kita buat statement ini. Itu nanti kita kalau misalkan kita ingin membuat program sederhana pakai Python itu bisa pakai itu. Nah, nanti yang statement-statement ini yang akan dijalankan oleh while. Contoh ini, kita jalankan. Masukkan batas atas perkalian. Batasnya, kita mau buat perkalian berapa kali nih? 4. Habis itu perkalian berapa nih? 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1. Ngeprintnya itu 4 kali. 1, 2, 3, 4. Tapi kita ngetiknya cuma sekali doang di sini. Dan dia bakal terklik 4 kali saat kondisi ini stay atau kondisi ini tetap true, tetap benar. Dan kondisi ini akan tetap benar jika batas atas perkaliannya berapa tadi? 4. Counternya dimulai dari 1. 1 kurang dari 4 benar? Print. Kemudian counternya ditambah 1. Lalu jadi 2. 2 kurang dari 4 masih true, print lagi. Counter tambah 1. Lalu counter terus sampai counter 4. 4 lebih kurang dari sama dengan 4 masih true, print lagi. Habis itu di sini apa? 5 kurang dari sama dengan 4 salah. Maka ini tidak dieksekusi. Apa yang terjadi kalau misalkan ini dibuat minus? Counternya minus. Dan dalam banyak kasus dia ngebuat komputernya ngehang atau crash. Perkaliannya berapa? Contoh 2 aja. Perkaliannya berapa kali? Dikalikan 1. Ting. Jangan ditambahin. Kontrol C udah. Sudah. Gak bisa diklik lagi. Di stop aja itu. Udah di stop. Ya sudah. Gue lihat ini ngehang. Sampai udah putih kan. Ini coba pikirkan jumlah bilangannya berapa dan bilangan terbesarnya berapa, outputnya seperti apa. Contoh, ambil satu huruf. Berapa? 8. Apa? Bilangannya berapa? 2. 2. Nah, bagaimana outputnya coba? Ini adalah outputnya. Kalau kita jelaskan berarti apa? Ini program ini apa yang dilakukan? Pertama dia ngecek berapa jumlah meminta input, berapa jumlah bilangan yang ingin dibandingkan. Lalu bilangan terbesar itu kita hitung misalkan pertama 2. Counternya dari 2. Kita inputkan bilangan, kalau misalkan bilangannya itu lebih kecil daripada bilangan yang diinputkan, maka itu jadi bilangan yang besar yang terbaru. Terus sampai 8 kali, atau lebih tepatnya bukan 8 kali, 7 kali. Karena tadi dimulainya dari 2.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 kali. Jadi kalau misalkan mau berapa bilangan yang dibandingkan itu di bawah dari 2, maka inputan pertama akan langsung jadi bilangan terbesar. Jadi kalau misalnya inputnya minus 100, bilangan yang pertama dimasukin akan langsung jadi bilangan terbesar. Contoh, maka bilangan terbesarnya adalah minus 4. Oke, ya itu mungkin untuk while. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang harus dibahas di minggu ini ya, yaitu statement for. Nah, ini salah satu untuk bentuk looping juga pada pemrograman Python selain while. Hanya yang membedakannya, untuk for ini, indeks awalnya tidak perlu dideklarasikan seperti looping while yang tadi. Jadi kalau yang tadi kan kayak counternya harus disebutkan dulu di awal. Nah, kalau untuk for ini, indeksnya ini bisa langsung ditulis seperti ini. Nah, karena yang menentukan nantinya itu adalah di range-nya ini nih, di mana for index in range, nilai awal, nilai akhir, dan stepnya juga. Tapi yang paling utama adalah untuk menuliskan nilai akhir saja, karena nilai awalnya di default sebagai 0 untuk awal. Contohnya seperti ini nih, for angka in range 5. Berarti ini maksudnya itu perulangan di mana indeksnya angka ini dengan range 0 sampai 5. Makanya jika dilakukan print di sini akan menjadi 0, 1, 2, 3, 4. Perlu diketahui juga range 5 ini bukan berarti 0 sampai 5, tetapi 5 kali dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Di sini nih perulangan for dengan range 1 parameter. Ini sebenarnya semacam contoh kayak tadi. Nah, tapi seandainya ini jika seperti yang saya bilang di awal, karena mulainya dari 0, maka di sini contohnya jika saya menulisnya hanya i saja, ini akan mulai dari nilai dari indeks sekarang adalah 0 sampai 9. Supaya tidak muncul mulai dari 0 kah, atau yang kita inginkan adalah di range akhirnya adalah nilai 10 kah, maka dari situlah kenapa di situ ditambah plus 1. Nah, jadi untuk seperti nilai yang kita inginkan, atau ya mungkin bisa dibilang range 10, pengen nilai akhirnya 10 gitu, maka dari situlah kenapa harus plus 1. Ya, ini salah satu dari parameter yang menentukan nilai akhirnya saja di sini. Karena defaultnya itu untuk for looping ini, jika kita hanya menuliskan parameter yang hanya satu doang seperti itu, angka 10 saja, berarti defaultnya itu dimulai dari 0. Nah, di sini berbeda di mana perulangan for dengan range 2 parameter. Nah, ini kalau di sini kita mulainya dari 3 hingga 7, jadi melakukan 4 kali perulangan, 7 kurang 3. Nah, perlu diingat lagi, bukan berarti 3, 4, 5, 6, 7, tetapi 3, 4, 5, 6 di sini. Tetap range-nya itu tidak sampai 7 di situ. Jadi misalnya saya di sini set 0 pun juga kan seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika saya set 3 di sini, makanya 0, 1, 2 ini tidak termasuk. Jadi seperti itu. Ini untuk yang 2 parameter. Ini kalau seandainya dibalik bakal jadi infinite loop ya, misalnya 7,3 gitu. Coba aja. Bisa supaya Atau menurun. Coba. Ini jawabannya Pak Bella. Gak ada apa-apa. Jawabannya tidak ada perulangan karena dimulainya dari 7 sampai ke indeks ketiga kan turun ya. Iya. Nah, dia nggak bisa, dia nggak mengenali abis angka 7 tuh nggak ada angka 3. Nah, dia tidak mengulangi. Nah ya, berarti sebenarnya bisa dibilang juga for itu hanya untuk increment. Untuk yang 2 parameter. Ya, untuk yang 2 parameter. Kalau yang 3 parameter stepnya bisa diatur. Mau minus, jadi malah berturun atau gimana. Tapi kalau cuma 2 parameter, ini otomatis akan nambah 1 doang ini. Sudah di default akan nambah 1 terus range-nya. Baik, nah tadi 1 parameter, 2 parameter. Nah sekarang di sini 3 parameter. Nah di sini selain kita mendeklarasikan mulai dari berapa, selesai di mana. Nah di sini kita juga bisa menentukan di mana kenaikan nilainya itu sebesar berapa atau bahkan berkurang. Nah di sini akan parameter ketiga inilah yang bernama step ini, dia yang menentukan sebesar apa atau penurunan juga sebesar apa pada looping ini. Dimana di sini contohnya adalah dimulai dari 2, range-nya 2 hingga 18.
namun incrementnya sebesar 3. Makanya jika kita run ini menjadi 2, lalu tambah 3 jadi 5, lalu 8, 11 hingga 17. Nah ini untuk yang 3 parameter. Nah ini kalau pengen berkurang, kan defaultnya kan increment. Nah kalau pengen berkurang, di sini stepnya kita harus menulis sebuah nilai negatif di sini. Jadi 5 kurang 1, 4 kurang 1, 3 kurang 1, 2 kurang 1 hingga 1 ini nih. Ini untuk yang berkurang. Ini kalau di run kira-kira hasilnya seperti apa ini? Mungkin Pak Bella? Ini kalau saya run kira-kira hasilnya seperti apa ini? Kalau berdasarkan teori berarti mungkin time sleep itu artinya jeda 2 detik gitu ya. Jadi ngeluarin 1 Mississippi 2 detik, diem dulu, 2 Mississippi 2 detik, diem dulu sampai 4 berarti kan? 1, 2, 3, 4 Mississippi baru keluar ready or not, here I come. Oke. Hampir benar, tapi ada yang salah di awal. Karena untuk power dimulai itu dari 0, bukan dari 1. Oh iya benar-benar. Iya. Perlu diingat lagi untuk for itu dimulainya dari 0. Kalau misalnya di sini tidak dideklarasikan nilai awalnya berapa. Iya ya, kalau satu parameter berarti pasti dari 0. Ya, tapi kalau misalnya di sini 1, nah jawabannya yang tadi itu. Ups. Oh iya benar. Lupa time sleep. Ya, seperti itu. Untuk bisa menahan layar itu kan butuh sleep ya. Sleep itu fungsinya bukan fungsi yang langsung bisa kita panggil, karena fungsi sleep itu milik time. Nah, jadi nanti kita akan belajar gimana caranya mengimport library. Nah, untuk sekarang pakai aja dulu. Nanti ada bahasannya khusus untuk bagaimana cara mengimport hal-hal yang mungkin kita butuhkan tapi tidak ada basicnya di Python seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke break dan continue. Nah, jadi untuk looping ya baik for maupun while juga. Jadi sebenarnya itu bisa di stop secara paksa juga menggunakan break salah satunya. Jadi biasanya break ini dipakai pada if condition di sini. Jadi contohnya seperti di bawah ini. For i in range sampai 11. Nah, di sini tertulis bahwa jika i-nya sama dengan 7, maka print lalu di break. Nah, jadi meskipun kondisinya belum tercapai, tapi loopingnya itu langsung di stop jika menggunakan salah satu kata kunci break ini. Nah, kalau continue berbeda dengan break. Jika kondisinya terpenuhi pada sebuah if ini, dia langsung continue untuk melakukan perulangannya lagi tanpa melakukan instruksi di bawahnya ini. Nah, dimana di sini contoh misalnya for i in range 1 hingga 11. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka continue langsung balik lagi ke atas. Nah, tetapi jika tidak terpenuhi, maka dia akan langsung print ini. Nah, dimana contohnya di sini adalah 13579, dimana 1 mod 2 itu tidak sama dengan 0. Jadi itu salah satu kata kunci pada yang digunakan untuk perulangan baik for maupun while, yaitu seperti break dan continue ini. Bahasa simpelnya, break itu menghentikan paksa, sementara continue itu men-skip. Men-skip perulangan yang lagi berlangsung saat itu saja. Jadi misal lagi perulangan ke-7, saya mau memberhentikan tapi hanya untuk perulangan itu saja pakai continue. Jadi dia lanjut ke 8-nya tanpa melewati perulangan ke-7. Oke, kita masuk ke contoh-contoh sekarang. Berikut contoh-contoh. Pertama kita contoh-contoh untuk break dulu. Di sini ada print break construction untuk i in range 1 sampai 6. Lalu jika if-nya sama dengan i sama dengan 3, akan melakukan break lalu print insert loop i. Nah, terus di sini setelah perulangan for maka ada juga print outside the loop. Oke, Mas Stefani, kira-kira outputnya seperti apa ini untuk yang break example pertama ini? Oke, kita lihat ya.
break instruction dulu. Ya. Ya. Ya, atau step paling tadi inside the loop 1, inside the loop 2, nah pas yang ketiganya break. Oke, kita lihat ya. Inside the loop 1, inside the loop 2, outside the loop. Iya, betul. Oke, mungkin contoh kasus kali ya. Jadi misalnya ini nih, saya punya uang sebesar 30.000 misalnya, 30.000 yen ya. Lalu uang 30.000 ini dipakai untuk kripto dan ya kan diamati selama sebulan di sekitar 30 hari. Setiap harinya ini duit ngurang terus 1.000 lah. Setelah 30 hari ini uangnya pengen diambil lagi. Nah, tapi jika uangnya 20.000, saya pengen langsung ambil uangnya. Meskipun belum nyampe 30 hari. Oke. Berhasil semua ini? Step tadi berhasil. Oke, kita coba ya. Oke, uangnya tetap deklarasi 30.000 for E in range 31. Lupa 31 ya, 31 hari. Print F hari ke sambung nggak sih? Salah sambung aja lah. Ih. Total uang titik 2. Wow. Uang sama dengan uang minus 1.000 tadi ya saya suruh ya. Oke. If uang lebih kecil dari break print F uang. Oke, seperti ini jadinya. Jadi hari ke-10 ditarik duitnya. Ini ya salah satu contoh kasus untuk break. Oke, kita lanjut ke continue. Nah, ini untuk continue ini. Print the continue construction for E in range 1 sampai 6. Jika if-nya sama dengan 3, print inside the loop. Lalu print outside the loop. Kira-kira outputnya seperti apa? Ya, ini sebenarnya contohnya sama, cuman bedanya di sini continue, kalau yang tadi break kan. Inside the loop 1, inside the loop 2, terus outside the loop. Kita lihat ya. Salah. Jadi berbeda dengan break di sini. Kalau continue itu, jadi khusus untuk pada saat I-nya sama dengan 3, dia itu kayak langsung di skip. Kalau yang tadi binary seperti itu break gitu. Nah, seperti yang ini tadi mana ya? Ini nih. Kalau yang tadi itu kalau break, jadi pas sama dengan 3, ini langsung stop total semuanya. Nah, kalau ini tetap lanjut, tapi hanya untuk part ini saja, pas di mana I-nya sama dengan 3, dia langsung di skip. Pak, kira-kira Pak Adam ada contoh kasus untuk continue? Misalkan saya hanya pengen mengulang tapi yang kelipatan 3. Bisa dong. Mengulang dari 1 sampai 100 tapi bilangannya muncul hanya kelipatan 3 aja. Pengulangan ini contoh soalnya. Pengulangan 1 sampai 100. Tapi for-nya hanya 2 parameter ya, range-nya jangan yang 3. Kalau 3 mah bisa langsung beres itu. Oke. For 2 parameter. Ya. Oke. Nah, kita coba ya. Jadi kelipatan 3 itu jika sebuah bilangan dimodkan oleh 3 hasilnya 0, itu kelipatan 3. Secara matematik jika sebuah bilangan dibagi dengan 3 sisanya 0, maka dia kelipatan 3. atau habis dibagi 3 gitu kan. Iya, betul. For E in range 100. Mana persennya? Oh, continue. Oh iya. Print I. Oke. Seperti ini. Kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Kata kunci else pada perulangan while.
Ya, while dan for. Nah, ini sebenarnya untuk else pada sebuah looping ini ya, lebih tepatnya. Nah, jadi untuk perulangan while else ini berbeda dengan if else tadi. Kalau di mana if else itu, jadi kalau if itu kondisinya tidak terpenuhi, maka else-nya tidak dijalankan. Namun untuk while else ini dua-duanya dijalankan. Baik terpenuhi yang di atasnya, else pun akan tetap dijalankan. Seperti ini contohnya nih. Kalau kita lihat ini yang while ini jalan terus kan, maksudnya kondisinya terpenuhi terus. Tetapi untuk else-nya pada perulangan while maupun for itu dia tetap dijalankan. Tetapi kalau misalnya di sini if, yang hanya dijalankan yang hanya if saja, yang else-nya ini tidak dibaca. Seperti itu. Salah satu perbedaannya di situ untuk else pada sebuah while atau for dengan else pada sebuah if. Di sini kalau saya di run di sini, jadi untuk 1 sampai 4 dia masuk ke dalam eksekusi program bagian sini. Tetapi setelah kondisinya tidak terpenuhi, dia akan run ke else tersebut. Seperti ini contohnya. Jadi sebenarnya untuk apa sih else ini? Pernah dengar lagu Anak Ayam gak? Anak ayam turun 3, mati 1, tinggal 2, dan seterusnya gitu kan. Sampai nanti anak ayam tinggal 1, mati 1, ya habis semua gitu kan. Nah, kalau kita bikin pakai non else, jadi kita nggak pakai else dulu gitu ya. Kita bikinnya begini nih, pakai for. For i in range dari misalkan anggap aja 10 lah ya anak ayamnya, kemudian sampai 1, kemudian minus 1, kan turunnya 1-1 seperti itu. Kemudian saya print di sini pakai F anak ayam ada, misalnya anak ayam ada 10, kemudian mati 1, berarti tinggal I-1 kan, I-1, gampangnya seperti itu. Nah, hal ini kan berlanjut sampai anak ayamnya sampai anak ayamnya 2. Jadi kalau anak ayam ada 2, mati 1, tinggal 1. Tapi ketika anak ayam menyentuh angka 1, habis semua. Kan berarti perulangannya nggak mungkin lagi pakai teks yang ini kan. Mati 1 tinggal 0, nggak mungkin gitu. Mati 1 habis semua tadi misalkan. Mau katanya jadi jangan 0 tapi habis semua. Nah, itu biasanya kita tambahin print di bawah sini kan, di luar for-nya. Print anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya, misalkan seperti itu. Nah, tentunya karena ada kalimat yang membedakan di sini, jadi kita nggak bisa pakai perulangan kan. Artinya si print ini bukan bagian dari si for-nya. Nah, ini kalau kita running jadinya begini. Nah, cuman dengan adanya else, kita bisa menganggap bahwa si print ini adalah bagian dari perulangannya. Kalau ini kan printnya jadi nggak bagian dari perulangannya, betul ya? Di luar perulangannya. Nah, jadi kita tinggal kasih aja di sini else titik 2. Sebetulnya secara perubahannya tidak terasa gitu, cuman memang si print ini menjadi bagian dari for sekarang. Itu lebih rapih secara pembacaan logika programnya. Jadi kalau gini hasilnya begini. Nah, itu gunanya else. Jadi menggunakan satu sintaks yang sebetulnya masih bagian dari perulangannya, entah itu perulangan while ataupun for, tapi dia tidak dianggap terpisah dari si for-nya itu. Nah, itulah kita bisa pakai else. Yang memiliki kemungkinan berbeda dengan perulangannya, kita gunakan else. Nah, itu kata kunci else. Baik untuk while maupun for sama. Ini kebetulan saya nyontohnya pakai for. Kalau mau rubah pakai while, silakan saya kasih waktu 2 menit. Siapa tahu mau nyoba dulu diubah ke while untuk contoh kasus yang sama, biar berlatih apa bedanya while dengan for. Silakan. Nah, ini kalau bentuk while-nya seperti ini. Ingat aja bentuk while itu berarti ada counternya anak ayam di sini. Kemudian di dalam while-nya ada proses counter turun atau counter naik. Sebetulnya counter turun dan naik itu tidak harus plus minus ya.
Karena nanti kalau operasinya operasi kayak misalnya dalam file, dia pakai pointer dan segala macam, itu yang penting ada perubahan naik atau perubahan turun dari si counternya. Nah ini anak ayah -1, maka jadilah seperti ini. Kalau untuk kasus yang runut seperti ini, saya sarankan pakai for, lebih mudah. Secara logikanya juga lebih gampang ya. Tapi kalau untuk kasus yang pola perulangannya itu agak acak, agak random, dan bersyarat, lebih baik pakai while.